Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, pembahasan video kali ini masih menarik teman-teman. Terkait dengan kerudung pink Ibu Ana yang kata keponakannya itu nenek ini atau ibu ini membutuhkan perhatian khusus. Atau bisa dikatakanlah kita bahasakan ibu ini gangguan kejiwaan. Akan tetapi yang menjadi menarik di sini, orang seperti ini dijadikan simbol perlawanan oleh orang-orang waras, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang mempunyai nama besar di dunia industri perartisan. Lucu banget teman-teman. Lantas mereka mengatakan, "Hello kalian yang serang-serang ibu anak secara personal. Kalian berani nggak seperti dia?" Ya, pertanyaan itu sangat gampang dijawab. Ya, kami nggak berani lah. Ibu anak itu maki-maki presiden, mana ada kami berani. Ya, itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Itu adalah pelanggaran yang bisa menjerat kita yang mengatakan seperti itu masuk dalam penjara. Anda itu orang berpendidikan tapi tol. Nggak boleh. Jadikan Ahmad Syaroni sebagai pelajaran ya. Ya, awalnya mereka itu begitu membanggakan Ibu Ana yang melawan polisi, mencaci maki presiden, suruh turun Prabowo gantikan Anies. Ya, mereka begitu memuja-muja keberanian Ibu Ana. Nggak taunya ya, Ibu Ana seberani itu karena dia tahu nggak bakalan masuk dalam penjara karena gangguan. Lantas mereka tanya, "Kalian berani nggak seperti Ibu Ana?" Ya enggak lah. Ya, siapa yang mau coba? Ya, demo kemarin itu tujuannya adalah ke DPR. Ke oknum-oknum DPR yang meresahkan masyarakat. Tiba-tiba Ibu Ana turun, maki-maki presiden, bilang Prabowo turun gantinya Anies. Dan mereka sangat mengagungkan Ibu Ana hari ini. Yang akhirnya mereka malu sendiri kan teman-teman. Banyak yang tertipu. Ramai-ramailah mereka menjadikan foto profil mereka itu bernuansa pink sebagai simbol. Lambangnya diambil dari mana? Dari Ibu Ana, kerudung pinknya itu. Ya, malulah seketika mereka. Kenapa sampai mereka tertipu? Ya kita harus mengerti teman-teman. Sekelas juara 1 debat se-Asia Pasifik, Salsa Erwina teman-teman, kegocek teman-teman. Saya dengar-dengar juga dia juara 4 debat sedunia. Orang pintar, orang berwawasan luas yang juara 1 debat se-Asia Pasifik, tapi kegocek sama ibu-ibu Indonesia yang hanya karena melihat dia berani mencaci maki presiden, dia langsung mendukung ibu ini. Yang sebelumnya dia mengatakan, "Saya sudah melakukan observasi yang cukup lama tentang ibu ini." Ya, akhirnya kegocek kan teman-teman, menyampaikan, "Bu, kalian berani nggak seperti ibu ini?" Ya, ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan menurut gua. Bang, hati-hati nanti lo ditantang debat sama dia, Bang. Ampun suhu, ampun. Biarkanlah saya tidak menang juara debat apapun dan tidak mau berdebat dengan Anda. Yang penting saya terus mendukung orang waras, bukan orang yang dengan perhatian khusus. Skakmat, checkmate. Itulah teman-teman. Kejadian-kejadian hari menjadikan mereka orang yang berpendidikan itu bisa melihat kejadian atau sesuatu dengan cara yang salah. Seharusnya mereka bisa lebih open-minded ya. "Bang, siapa sih lo mau ngajarin kepada orang yang juara debat?" Ampun suhu. Ya, sekali lagi saya katakan, biarlah kita nggak menjuarai apapun, biarlah kita pendidikan kita rendah, tapi setidaknya kita bisa melihat yang mana yang positif, yang mana yang tidak positif. Kita bisa mendukung mana yang positif dan kita tidak mendukung mana yang negatif. Masa sudah terang-terangan kalian melihat
Ada seseorang yang mencaci maki presiden, yang mengatakan sesuatu yang berbau sara, dan kalian mau menjadikan itu sebagai simbol. Come on, nggak butuh sekolah tinggi-tinggi untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang patut kalian dukung, mana yang tidak patut kalian dukung. Yang menjadi mirisnya, hal yang disampaikan itu banyak pengikutnya yang serta-merta menelan itu mentah-mentah, teman-teman. Kita lihat dulu, saksikan video ini, teman-teman. Bangun pagi udah disoroti nih, buka-buka sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu? Punya nyali nggak kalian? Enggak lah. Siapa? Saya mau tantang teman-teman semua. Siapa yang mau bilang Pak Prabowo seperti itu? Siapa yang bilang mau potong leher polisi itu halal? Siapa? Coba kalian. Kalau nggak masuk kalian. Sekarang saya tantang balik kepada Anda ya, Salsa. Ini kita tantang balik ke Salsa. Berani nggak Anda memaki-maki presiden seperti Ibu Ana? Ya, lepas dari Anda mengatakan berani melawan polisi. Ya, banyak yang melawan polisi tapi dengan cara yang tidak seperti itu. Ya, berani nggak kalian? Sekarang saya tanya kepada Anda, berani nggak Anda mencaci maki presiden seperti yang Ibu Ana lakukan? Anda berani nggak coba Anda buat video seperti Ibu Ana lakukan? Coba saya tantang Anda. Berani nggak Anda teriak kepada Pak Prabowo, turunkan Prabowo, gantikan Anies? Berani nggak Anda? Dia kan viral karena menantang Ahmad Syaroni. Sekarang saya tantang, Bang, jangan tantang debat tapi ya. Ya, ampun suhu. Ya, saya tantang Anda, tantang balik dengan tantangannya sendiri. Saya bukan menantang orang lain, tapi tantangan ini siapa yang buka? Dia yang buka. Berani nggak Anda? Sekarang saya lemparkan kepada dia. Anda berani nggak juga sama seperti Ibu Ana? Ya? Coba next dulu teman-teman. Ibu kerudung pink berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Observasi beberapa hari. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kalau serangannya substansial tuh maksudnya isi dari tuntutannya, konten-kontennya, apanya, itu baru objektif dan patut kita terima, patut kita diskusikan. Karena diskusi itu yang membuat ide kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Dari hasil diskusi, dari hasil pendapat atau sama lain bagus. Tapi kalau ngomonginnya personal, mau dibawa kemana? Mau dibuat apa? Menguntungkan siapa? Anggaplah image aku gitu ya, atau image Jerome Pauline, atau image ibu kerudung pink jadi buruk. Terus kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia apa? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau substansi yang diomongin isi, nah iya itu mungkin bisa berkontribusi bikin ide kita makin lebih bagus. Ini ya, budaya gosip di Indonesia itu berkontribusi membuat kita sampai sejauh ini. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin personal pribadi orang lain yang gak ada hubungannya sama kita, yang kalau kita omongin sampai mulut kita berbusa pun, itu gak akan mengubah hidup kita. Jadi kita cuma ngabisin waktu ngomongin orang, tapi gak mengubah apa-apa. Jadi akhirnya apa? Kita gak bisa fokus. Awalnya sangat pede untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan Ibu Ana ini. Seperti pasang badan untuk membela si ibu kerudung kuning ini. Kerudung kuning lagi, kerudung pink maksudnya teman-teman ya. Aku kok kebayangkan warna kuning ya setelah melihat tulisan-tulisannya warna kuning ya. Intermezzo aja teman-teman. Jadi seperti itu. Berikan dukungan setelah observasi beberapa hari soal bagaimana jangan bahas personal. Mereka kan sekarang sedang mengangkat personal Ibu Ana yang memberikan perlawanan begitu sengit kepada pemerintah dan ya kepada kepolisian. Dia mengatakan membangun image buruk kepada Ibu Ana. Itu ibu kerudung pink itu tanpa kita membangun image itu, dia sendiri sudah membangun image buruk terhadap dirinya sendiri. Dengan apa? Masuk dalam demo ya,
tuntutannya itu lebih spesifik tertuju kepada DPR, tiba-tiba teriak maksulkan Prabowo, ya. Maksulkan turunkan Prabowo, gantinya Anies. Lantas kemudian mencaci maki. Kemudian beberapa scene video selanjutnya itu mengatakan kata-kata yang mengandung sara. Mobil-mobil Cina itu bakal dihancurkan. Ya, mengatakan bahwa polisi-polisi seperti ini mencaci maki, pokoknya parah lah. Sampai ada satu momen dia mau membakar sebuah gardu, teman-teman. Kalian bayangkan, apa image yang dia bangun sendiri itu adalah image yang baik atau buruk, ya? Jadi siapa yang membangun image buruk ibu ini? Ya, ibu itu sendiri. Bang, hati-hati ditantang debat nanti kamu ya. Oke, jadi itu sebelum ada sebuah story yang mengungkapkan keponakannya yang mengupload bahwa ibu ini ternyata ya membutuhkan perhatian khusus. Artinya ibu ini ya kalau misalnya ada gangguan seperti itu, ya pastinya tidak bisa diproses secara hukum lah teman-teman. Yang menjadi kurang ajarnya siapa yang memanfaatkan ibu ini? Siapa yang menggunakan ibu ini? Sudah tahu-tahu ibu ini gangguan, diturunkanlah ke demo. Siapa? Dan kemudian setelah mengetahui bahwa ibu ini ada dalam sesuatu yang cukup mengenaskan, mengenaskan ya, cukup memprihatinkan karena ternyata membutuhkan perhatian khusus teman-teman. Lalu dibuatlah dia klarifikasi seperti ini. Nah, bosku, kali ini, jadi ternyata kemarin setelah udah selesai ya tuntutan-tuntutan itu, maksudnya udah selesai kita lihat hasilnya dan tetap akan kita kawal terus. Aku cuma mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan, jadi Toa mohon maaf sekali. Nah, jadi gini bosku situasinya, jadi aku baru sadar kalau ternyata banyak banget nih di sosial media yang berkeliaran tentang warna pink itu, jadi diskusi itu terus berlanjut nggak habis-habis gitu kan. Nah, aku belum sempat mengikuti kemarin-kemarin karena kan memang aku fokus untuk gimana caranya tuntutan-tuntutan kita itu bisa tercapai. Jadi mulai dari aku kemana-mana lah di media, terus aku juga sambil kerja bos, karena kan aku kerjaan nggak cuma ini, kali ini nggak dibayar bos, ya kan. Nah, cuma ternyata ada kesalahan yang aku sebagai manusia, sebagai Toa kalian telah lakukan gitu, dan aku mau Toa. maaf atas Terus mengaku dia sebagai Toa. kesalahan itu. Jadi gini, situasinya itu kan memang informasi itu bergerak sangat cepat ya bosku, dan situasinya itu sedang genting gitu. Kita memang benar-benar ingin mendamaikan, tapi juga di satu sisi tetap bisa tercapai semua yang kita inginkan. Nah, kemarin itu mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari ibu anak, karena berani menghadapi aparat gitu. Nah, itu tuh cuma memang Berani menghadapi aparat, berani mencaci maki presiden, berani ingin ini kepala polisi dan mengatakan halal, berani berkata rasis, itukah yang Anda maksud? sampai situ bosku, dan ternyata abis itu setelah muncul logo ini adalah follow up video-video yang lain yang muncul. Nah, aku tuh lupa yang mana, tapi aku cek salah satunya di detektor gitu untuk deepfake AI, dan ternyata memang hasilnya memang potensi tinggi kalau itu adalah hasil dari deepfake. Contoh ya, kenapa misalkan nih kemarin kalian ngomong tentang Ibu Sri Mulyani yang menghina guru, inget kan video itu? Nah, aku nggak bahas itu kenapa? Karena aku udah riset dan ternyata aku tahu bahwa itu adalah video buatan dari AI, makanya aku nggak bahas itu. Nah, di informasi yang genting dan cepat ini, kadang-kadang Toa juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi Ya, dia mau menutupi blundernya dengan membuka blunder-blunder yang baru. Udahlah, kalau memang udah salah, minta maaf, salah aja selesai. Tidak usah menciptakan sebuah persepsi, asumsi Anda yang baru. Kalau gitu Anda gak sama dengan Rizmon Janipar. Gak beda sama Rizmon dong kalau gitu. Ya, menggunakan persepsi, asumsi, dan kepintaran untuk menyatakan sesuatu. Giliran ini tapi dia sadari ya sudah membuat kesalahan, dan kemudian dia mengakui salah. It's okay. Akan tetapi cukup sampai mengakui salah lah. Nggak usah bilang ini deepfake. Ya, saya itu sangat tahu benar mana yang video generate by AI, mana yang tidak. Tanpa perlu pun di-generate atau melakukan analisa deepfake detector, ya. Kita yang sudah terbiasa dengan video-video buatan by Google VIO 3 teman-teman, atau beberapa generate website yang bisa mengenerate lainnya, itu kita bisa lihat kok mana yang generate by AI dan mana yang tidak. Dari kualitas video, ya,
dari setiap karakter-karakter yang ada, foreground dan backgroundnya. Itu pasti kalau AI itu pasti ada yang bocor, ada yang misalnya karakternya sama pergerakannya, dan juga itu karakter orangnya, subjek utamanya itu terlihat begitu mulus untuk pencahayaan dan beberapa faktor-faktor video lainnya. Terlihat video itu terlihat sempurna. Tapi soal video-video Ibu Ana ini itu benar-benar bukan deepfake. Saya bisa pastikan tidak ada satupun yang deepfake. Nah, di sini kebetulan ada seorang yang sudah bergelut lama dengan deepfake ini, mengenerate video dengan AI. Ada salah satu konten kreator yang akan menjelaskan bagaimana ini bukan AI, teman-teman. Sekaligus ini bisa mengedukasi kalian ya. Jadi kalau sudah salah, ya, kalau udah kegocek ya udah, minta maaf lah, sudah. Nggak perlu untuk menimbulkan persepsi yang baru, yang kemudian ketika itu bukan seperti apa yang Anda katakan, Anda minta maaf lagi. Jadi udah blunder lagi. Jadi itu hanya seperti membuka atau menunjukkan karakter asli dari Salsa Erwina ini, teman-teman. Ya, awalnya saya tertarik dengan dia yang menantang Ahmad Saroni kemarin, teman-teman ya, untuk debat. Banyak sekali tuh subscriber saya yang WA, "Bang, bahas ini bang. Ada Mbak Salsa dari luar negeri sana, diaspora, yang mengajak Ahmad Saroni untuk debat. Dia adalah juara 1 debat se-Asia Pasifik, bang. Ahmad Saroni takut untuk menghadapinya. Abang berani nggak?" Enggak. Tapi itulah teman-teman ya, gelar prestasi kalian tidak akan menjamin untuk selamanya kalian akan teman-teman ya, akan objektif dalam menilai sesuatu ya. Tidak menjamin kalian untuk selalu benar selama kalian masih manusia. Pasti kalian akan membuat kesalahan, sama seperti Mbak Salsa ini ya. Dan ketika dia buat kesalahan dan dia minta maaf, it's okay, sudah. Nggak usah lagi menimbulkan sebuah asumsi-asumsi liar yang lain dong. Oke ya, kita lihat dulu penjelasan bahwa itu bukan AI dari seorang konten kreator yang sangat bergelut lama di dunia generate video by AI ini, teman-teman. Video Ibu Kerudung Pink hasil AI, bener nggak sih? Ada banyak yang mengatakan bahwa video tersebut dibuat menggunakan AI. Bahkan akun TikTok yang memiliki 150.000 lebih followers ikut membuat narasi seolah video tersebut merupakan hasil AI. Gue kebetulan pengguna AI untuk pembuatan foto dan video sejak 2023 hingga hari ini. Jadi gue mempunyai pengetahuan untuk mengetahui bahwa video tersebut dibuat menggunakan Ini terlihat sangat AI. Ini AI, saya bisa pastikan ini AI. AI atau bukan. Dan karya-karya AI gue juga cukup banyak penontonnya. Saat ini tools pembuatan foto atau video AI terbaik yaitu Kling dan Veo atau Gemini. Mari kita bedah jika video tersebut dibuat menggunakan Kling atau Veo. 1. Durasi video. Ada banyak video dengan frame yang berbeda-beda. Durasinya pun rata-rata lebih dari 30 detik dalam satu kali take. Sementara kalau kita membuat satu video AI menggunakan Kling, maksimal durasinya 10 detik. Dan jika menggunakan Veo 2 atau Veo 3, maksimal durasinya 8 detik. Jadi sangat mustahil untuk saat ini bisa membuat video lebih dari 30 detik tanpa cut. Kalaupun ada, hasilnya gak akan realistis seperti Kling atau Google Veo. 2. Grafik. Grafik yang ditampilkan dan beredar tentang Ibu Kerudung Pink ini jelas sangat realistis. Perbedaannya dengan hasil AI saat ini, biasanya ada bocornya seperti bentuk karakter, wajah yang berubah, gigi, dan lain-lain. Apalagi dengan jumlah karakter yang sangat banyak dalam satu video. 3. Teknik pengambilan video. Pergerakan kamera ini sangat jelas asli, mulai dari tracking, zoom, dan lain-lain. Kalau hasil generate AI, saat ini hasilnya gak akan semulus ini. Kalau kita mau identifikasi lebih dalam seperti audio dan lain-lain, ini sudah pasti akan terungkap kalau video ini asli bukan hasil AI. Tunggu dulu, ternyata itu adalah video palsu yang sudah di deepfake dan video aslinya adalah ini. Mbak ini sebenarnya ngerti konsep deepfake nggak sih? Kalau deepfake, karakternya saja yang berubah tetapi latar belakang dan lainnya tetap sama. Sementara di dalam video yang beredar jelas latarnya berbeda, pencahayaan berbeda, dan lain-lain. Gue tantang Mbak ini untuk bisa membuktikan video ini hasil deepfake. Formatnya gampang kok, ini video sebelum deepfake dan ini setelah. Coba buktikan. Gue tantang juga buat kalian yang mengatakan bahwa video ibu-ibu kerudung pink itu hasil AI. Coba buktikan ke gue dengan cara buat video 1 menit perempuan berhijab lagi demo di depan gedung DPR. Tanpa cut, pergerakan kamera harus fleksibel dan gak boleh diam, dan audio harus seperti ibu-ibu kerudung pink. Coba buktikan. 100%. Good job. Itu penjelasan yang sangat masuk akal dan sangat bisa untuk pahami. Semoga masyarakat Indonesia bisa mengerti bahwa AI ya, video generate by AI deepfake mereka katakan benar,
video benar mereka katakan deepfake. Itulah untuk mendukung narasi mereka untuk menjadi pembenaran diri mereka sendiri. Yang benar mereka katakan tidak benar, yang tidak benar mereka katakan benar. Udah kebalik. Jadi gimana teman-teman ya? Rasanya kita mau nangisin teman-teman. Kenapa bang tiba-tiba kamu menangis? Gak coba, come on. Orang-orang pintar loh teman-teman. Orang-orang IQ tinggi loh kegocek sama orang yang memerlukan perhatian khusus. Come on. Miris kan teman-teman? Ironis. Miris banget. Kenapa? Orang-orang pintar kegocek sama orang gak waras. Orang-orang waras kegocek sama orang dengan gangguan. Come on, bangkitlah Indonesiaku. Jadi teman-teman ya, ini juga edukasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat, come on, jangan kalian melihat prestasi seseorang, title seseorang, kemudian kalian 100% mempercayai apapun yang dikatakan sekalipun yang dikatakan adalah hoax. Jangan teman-teman, kita harus menyaring. Karena title prestasi tidak menjamin orang itu selalu menyuarakan kebenaran. Kita sudah melihat contoh ya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo. Kita sudah melihat mereka. Banyak orang yang mempercayai kepada mereka karena gelar mereka yang begitu tinggi, lulusan Yamaguchi. Tapi ujung-ujungnya apa? Basi. Ya. Jangan mempercayai seorang karena title-nya. Karena itu tidak menjamin sebuah kebenaran keluar dari mulutnya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.